Oke, nah ini kapan ya? Kapan exposure transaksi ini muncul dan kenapa ya? Kalau exposure transaksi ini muncul pasti berhubungan dengan transaksional, pembelian atau penjualan barang jasa secara kredit. Kan nggak ada nih, saya beli di Vietnam, cash, nggak ada ceritanya beli cash. Tetap itu pasti dianggap sebagai kredit, karena kita nggak langsung dapat barangnya. Kita nggak ada, beda seperti kita tuh di Indomart ya, itu kan pembelian secara tunai. Saya lihat barang, saya langsung beli. Nah ini kan tunai. Tapi kalau transaksi internasional kan barangnya tidak kita pegang ya, atau mungkin barangnya dikirim dulu nih, kita bayarnya setelah barang diterima, kan itu jatuhnya sama seperti kredit. Ini ada perbedaan jangka waktu ya, pada saat kita bayar dulu atau kita terima barang dulu. Nah ini muncul exposure transaksi berhubungan dengan valuta asing ya, jadi kurs mata uang. Nah jadi kalau misal teman-teman suka investasi di bidang pasar uang, falas ini menurut saya menguntungkan kalau benar-benar concern di falas ya, valuta asing. Hanya saja karena kan perubahannya itu kan cepat sekali. Namanya kan pergerakan valuta asing. Kurs mata uang, nilai tukar antara rupiah dengan nilai tukar mata uang yang lainnya, itu kan cepat sekali teman-teman. Mungkin selisihnya Rp1, Rp2, Rp3. Itu per apa? Ya per detik, per menit, nah, itu bisa berubah. Nah ini kalau memang punya banyak waktu di depan laptop untuk mengikuti pergerakan valuta asing, ya ini sangat menjanjikan. Ya, dengan return atau keuntungan yang lumayan dibanding yang lainnya, reksadana, deposito, atau mungkin investasi lainnya ya. Nah, tapi itu tadi, kalau kita sebagai pekerja punya main job yang lain untuk join di falas ini ya, waktunya pasti akan keteteran, yaitu jangan. Nah ini, jadi exposure transaksi ini muncul akibat ada itu ya, secara kredit, aktivitas bisnis, transaksi, pembelian maupun penjualan barang secara kredit muncul. Nah, kalau di dalam negeri kan nggak ada hubungannya dengan valuta asing. Kalau di luar negeri dengan negara lain, karena kan nilai tukarnya kan berbeda. Nah, kalau semisal exposure transaksi tidak ada, berarti tidak akan ada transaksi. Nah, justru dengan adanya transaksi ini, ya kita menguatkan secara ekonomi di suatu negara, baik Indonesia maupun negara lain yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Oke, itu terkait exposure transaksi. Oke, ini contoh-contohnya membeli, memperoleh ya, kontrak segala macam. Nah, ini perhitungan untuk mencari tahu nih ya, dari keuntungan dan kerugian dapat dirumuskan ya, nilai piutangnya berapa, nilai dari nilai keuntungan maupun nilai kerugian. Kan itu tadi, kalau kita membeli barang atau menjual barang kan nggak langsung dibayar. Beda seperti kita datang di on the spot ya di toko. Karena kan kita beda negara, periode waktunya pun juga pasti berbeda. Makanya itu langsung dianggap sebagai piutang. Ya, kita kirim dulu atau sebaliknya. Oke, exposure transaksi yang penting basicnya dapat ya, yang penting basicnya dapat selama ada transaksi antar negara atau berbagai negara, pasti itu akan muncul yang namanya resiko-resiko perubahan yang berhubungan dengan kurs mata uang atau kurs transaksi ya, valuta asing ya. Jadi baik itu secara piutang ataupun yang lainnya. Nah, termasuk kita mendatangkan tenaga ahli. Contoh misal nih, barangnya kita beli nih. Ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan kesehatan ya, lembaga medis dan segala macam. Itu kan secara teknologi kan Indonesia masih belum cukup ya untuk memproduksi suatu alat-alat medis. Nah, sedangkan di Indonesia butuh nih alat medis tersebut untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan ya dari fungsi atau pelayanan alat medis tersebut. Ya. Mesinnya datang dulu nih, diimpor lah dan segala macam, tapi belum bisa dioperasikan. Butuh tenaga ahli untuk mengoperasikan tersebut. Ya kita datangi nih orang tersebut dari luar negeri. Nah itu juga bagian dari transaksi, ya exposure transaksi. Nah itu nggak hanya di lembaga medis, tapi juga saya waktu itu berhubungan dengan bikin plan ya, bikin pabrik. Itu juga ada tenaga ahli. Tenaga ahli itu orang Malaysia. Nah itu kan perpindahan jasa ya, permindahan jasa. Entah itu kategori masuk pembelian atau penjualan, yang penting jasanya yang saya pakai ya. Karena memang yang tahu modul atau mungkin panel tersebut itu masih mereka yang handle ya. Saya memasukkan rumus dan serial number dan segala macam, yang tahu itu lebih banyak dari tenaga ahli. Nah, di situ akhirnya ya saya pakai mereka. Apakah di Indonesia tidak bisa? Indonesia bisa. Untuk pekerjaan saya, untuk skala pekerjaan saya. Tapi karena kita beli barangnya itu di mereka,
Jadi ibaratnya kayak modul kerja dari barang tersebut itu mereka yang tahu ya. Jadi satu kesatuan. Oke, itu hal basic yang berhubungan dengan exposure transaksi, teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan? Monggo silakan. Kalau transaksi sama ya, penjualan pembelian berbentuk barang itu juga berhubungan dengan exposure transaksi. Contoh misal, Pak saya punya bibit bibit bunga misalnya, bibit bunga apa ya, bunga matahari misalnya, bibit bunga matahari, karena ini turun temurun saya bikin, nah terus sudah masukkan di lembaga riset bahwasanya bunga bunga matahari tersebut secara pembibitan itu bisa dilakukan di Indonesia. Hanya saja untuk tumbuh itu bisa tumbuh di tempat lain. Dan itu ciri khasnya produk Indonesia, di negara lain belum ada. Nah, kita ekspor nih bibit tersebut. Nah, ekspor bibit tersebut dan dibeli oleh negara, misal negara Eropa. Nah, negara Eropa ini cari tahu nih, gimana ya untuk mengelola pembibitan bunga matahari tersebut. Karena kan skalanya besar untuk industri teknik pengolahan pangan ya. Karena kan bibit bunga matahari kan bisa berfungsi apapun, bukan hanya sekedar untuk makanan ya, kuaci atau segala macam, kosmetik pun bisa, termasuk daunnya atau batangnya itu bisa. Oke. Butuh tenaga ahli, ya kita datang ke Eropa tersebut. Kita datang untuk pengembangan dari bibit tersebut, membutuhkan waktu berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan. Nah, karena kita sebagai tenaga ahlinya, kita yang bikin, terus kita kembangkan di sana, di Eropa, sampai benar-benar pihak Eropa sana itu bisa ditinggal. Ya, kenapa melakukan hal seperti itu? Kenapa kok nggak di Indonesia saja yang bikin dan segala macam? Ya, bikin dan segala macam. Kan fungsinya beda. Kita mungkin taunya adalah hanya melakukan pembibitan saja. Nah, tapi hasil dari bibit tersebut diolah dan segala macam kan kita nggak memahami betul. Sama halnya seperti waktu era SBY atau awal-awal Pak Jokowi kan sempat ada pembatasan ya, pemerintahan Jokowi waktu itu pembatasan nggak boleh ekspor bahan mentah apapun, baik itu kelapa sawit, hasil tambang segala macam nggak boleh ya, supaya kita itu bisa memiliki produk yang memiliki value lebih tinggi dari sekedar bahan mentah yang diekspor. Nah, ini kan menyelamatkan exposure ekonomi ya, keberlangsungan dari portofolio ekonomi secara secara nasional ini kan cukup baik. Ya, contoh sederhananya kan ada industri yang dibangun. Ada tenaga kerja yang bisa ditempatkan di industri tersebut untuk mengolah bahan mentah yang ditambang tersebut. Terus diekspor nih, diekspor kan sudah nilainya sudah beda, nilainya sudah beda. Nah, ini yang bisa diterapkan di Indonesia dan saya yakin di negara lain pun juga melakukan seperti itu. Nih, ini pentingnya memahami betul tentang pengelolaan manajemen baik itu ekonomi, exposure transaksi. Nah, supaya kita itu nggak sekedar nulis nulis asal nulis ya sebagai netizen atau mungkin berkomentar sebagai pribadi, kita sekedar ngomong aja enggak, tapi kita benar-benar memahami betul bahwasanya kita belajar nih di perguruan, kita belajar bahwasanya nggak serta-merta ada pembatasan, itu nggak ada alasannya yang kuat oh dibatasi nih, enggak, tapi memang ada aspek lanjutannya, bukan hanya sekedar dibatasi atau dilarang ya itu. Jadi saya yakin siapapun yang ada di pemerintahan itu juga memang mereka yang memang punya pengalaman ya, belajar bagaimana melakukan hubungan dengan pihak lain supaya ya itu tadi exposure ekonomi di dalam negeri ini benar-benar memiliki value, bukan hanya sekedar oh, SDM-nya banyak nih karena populasi masyarakatnya banyak, atau SDA-nya sumber daya alamnya sangat banyak ya, sehingga bukan sekedar diambil saja terus dikirim ke luar negeri, enggak, tapi ya dilakukan pengolahan dulu. Oke, itu yang berhubungan dengan exposure transaksi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke topik berikutnya, exposure translasi. Monggo silakan teman-teman, kita bisa sharing-sharing. Oke, monggo silakan yang lainnya mau sharing-sharing, monggo. Sebelum saya sharing tentang exposure translasi ya. Ini banyak istilah-istilah baru teman-teman. Saya nggak mengharuskan teman-teman harus baca semuanya ya. Kalau saya sih yang penting basic-basic aja dulu ya. Ya kayak kayak rumus tadi itu saya sendiri juga nggak menghafal itu karena memang nggak saya pakai untuk keseharian. Tapi minimal eh, ada gambaran nih kenapa kita harus mempelajari exposure transaksi tersebut ya. Kalau nggak ada, mungkin saya akan masuk ke ini translasi.